Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar. Begini, konflik-konflik besar yang kita lihat di dunia sekarang itu bukan sekedar perebutan kekuasaan atau wilayah. Bukan, ini jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah benturan, pertarungan ideologi, pertarungan cara pandang yang membentuk dunia kita. Coba kita mulai dengan pertanyaan ini ya. Demokrasi dan komunisme. Keduanya kan sering kita lihat sebagai musuh abadi, hitam dan putih. Tapi, gimana kalau saya bilang jangan-jangan mereka itu sebenarnya saudara kandung? Kedengarannya aneh kan? Tapi percayalah, disinilah kunci untuk memahami semua ini. Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, kita mulai dari bagian pertama, pemisahan besar. Kita akan mundur sedikit ke belakang untuk melihat bagaimana dunia barat secara sadar memutus hubungan antara politik dan Tuhan. Ini adalah sebuah revolusi pemikiran yang jadi fondasi dunia modern kita sekarang. Nah, pergeseran raksasa ini terjadi di era pencerahan. Tokoh-tokoh seperti Thomas Hobbes dan John Locke ini datang dengan gagasan yang benar-benar radikal pada masanya. Mereka bilang, tatanan masyarakat itu tidak harus datang dari langit, dari Tuhan. Kita, manusia, dengan akal budi kita, bisa kok membangunnya sendiri. Kutipan terkenal dari Hobbes ini benar-benar merangkum masalahnya. Coba bayangkan, kalau tidak ada lagi raja yang dipilih Tuhan, gimana caranya kita menciptakan ketertiban? Gimana caranya kita mencegah hidup kita jadi persis seperti yang dia bilang, keji, brutal, dan singkat? Nah, ini dia poin kuncinya. Meskipun Hobbes dan Locke punya solusi yang berbeda, yang satu ingin penguasa absolut, yang lain pemerintahan terbatas, keduanya berangkat dari titik yang sama. Mereka sepakat bahwa politik harus dibangun di atas nalar manusia dan urusan duniawi, bukan lagi soal metafisika atau hal-hal spiritual. Intinya, manusialah yang jadi pusatnya, bukan lagi Tuhan. Sekarang, kita masuk ke bagian kedua, rahasia DNA yang sama. Disinilah kita akan membongkar sebuah kesamaan yang mengejutkan antara dua sistem yang selama ini kita anggap berseberangan total, demokrasi dan komunisme. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya mustahil ya. Yang satu menjunjung kebebasan individu, yang satunya lagi kolektivisme. Rasanya seperti minyak dan air. Tapi, kalau kita menggali lebih dalam ke fondasi filosofisnya, kita akan menemukan sebuah benang merah yang sangat-sangat kuat. Dan ternyata DNA mereka memang sama. Keduanya materialis. Keduanya melihat realitas sebagai sesuatu yang bersifat materi. Bedanya di mana? Komunisme melihatnya lewat kacamata struktur ekonomi kolektif, sementara demokrasi liberal lewat kacamata individu yang mengejar kebahagiaan dan properti. Tapi tujuannya pada dasarnya sama, mencapai keselamatan di dunia ini dengan cara mengatur ulang materi, bukan lewat pencerahan spiritual. Ya, pada intinya inilah kesamaan fundamental mereka. Baik demokrasi liberal maupun komunisme adalah anak-anak dari pencerahan. Keduanya adalah proyek raksasa untuk membangun sorga di bumi, dengan asumsi dasar bahwa kebahagiaan manusia bisa dicapai sepenuhnya lewat cara-cara material. Tentu saja, dominasi pandangan dunia yang materialis seperti ini pasti akan memicu perlawanan. Nah, di bagian ketiga ini, kita akan melihat bagaimana kritik-kritik intelektual yang sangat kuat mulai muncul untuk menantang tatanan dunia sekuler ini. Salah satu kritik paling tajam datang dari cendekiawan Sayyid Muhammad Naqib Al-Atas. Menurutnya, sekularisme itu bukan kebenaran universal atau takdir sejarah. Bukan, itu adalah produk yang sangat spesifik dari sejarah dan konflik pemikiran di Barat. Ini artinya, ada kemungkinan cara lain untuk mengatur masyarakat kan? Dan Al-Atas tidak hanya mengkritik, dia juga menawarkan sebuah alternatif, konsep tamadun. Kalau negara sekuler Barat itu kan memisahkan total urusan publik dan agama, nah tamadun sebaliknya. Ini adalah sebuah visi di mana kehidupan politik dan spiritual itu menyatu, tidak terpisahkan, berakar pada prinsip-prinsip moral yang transenden. Dari tradisi pemikiran yang sama sekali berbeda, muncul lagi penantang lain, teori politik keempat dari Alexander Dugin. Argumen Dugin simpel tapi radikal. Liberalisme, komunisme, dan fasisme semuanya sudah gagal total. Jadi, kita butuh ideologi yang benar-benar baru, sebuah ideologi yang secara terang-terangan anti-barat dan anti-modern. Yang menarik adalah cara Dugin membangun teorinya ini. Dia seperti seorang ahli strategi yang mencuri senjata dari gudang senjata musuh-musuhnya. Dia ambil kritik komunisme terhadap alienasi manusia. Dia ambil pemujaan fasisme terhadap kekuasaan. Dia bahkan mengambil efisiensi pasar dari liberalisme. Lalu semua itu dia gabungkan menjadi sebuah senjata baru untuk menghancurkan modernitas itu sendiri. Oke, dari tadi kita bicara soal ide-ide yang mungkin terasa abstrak ya. Nah, di bagian keempat ini, kita akan melihat bagaimana semua gagasan filosofis ini berubah menjadi kebijakan, propaganda, dan pada akhirnya
menjadi senjata di medan perang. Dugin ini bukan filosof yang cuma duduk di Menara Gading. Dia punya visi geopolitik yang sangat jelas. Dia melihat Rusia sebagai pemimpin perlawanan global melawan tatanan dunia barat. Baginya, ini bukan lagi sekedar politik biasa, ini adalah perang peradaban. Sekarang, coba dengarkan kata-kata Putin sendiri. Dalam esainya yang menjadi pembenaran invasi Ukraina, retorika yang dia pakai itu mirip sekali dengan Dugin. Dia membingkai pilihan Ukraina untuk mendekat ke Barat bukan sebagai pilihan kedaulatan, tapi sebagai sebuah proyek anti-Rusia yang mengancam eksistensi mereka. Benang merah filosofisnya sangat jelas. Jadi rantai sebab akibatnya menjadi sangat gamblang. Semua berawal dari kerangka ideologis seorang filsuf, lalu diadopsi oleh seorang pemimpin negara, dan akhirnya dieksekusi menjadi tindakan militer di lapangan. Ini adalah contoh paling nyata bagaimana sebuah gagasan bisa memiliki konsekuensi yang luar biasa di dunia nyata. Kita sampai di bagian terakhir. Jadi, apa arti semua ini? Kita sekarang berada di puncak sebuah pertarungan filosofis yang epik. Mari kita simpulkan apa yang sebenarnya dipertaruhkan di sini. Inilah ketegangan inti zaman kita. Di satu sisi, ada tatanan dunia yang dibangun di atas kepedulian material, ekonomi, hak individu, keamanan. Di sisi lain, ada kebutuhan manusia yang abadi, yang terus-menerus mencari sesuatu yang lebih, tujuan hidup, transendensi, dan makna. Peta ideologi dunia saat ini menunjukkan pergeseran besar. Ideologi-ideologi modern yang sudah mapan, seperti liberalisme, sekarang menghadapi tantangan yang sangat signifikan dari pandangan-pandangan dunia baru yang justru berakar pada tradisi dan penolakan keras terhadap modernitas yang sekuler. Jadi kita sedang menyaksikan sebuah pertarungan mendasar tentang apa artinya menjadi manusia dan bagaimana seharusnya kita hidup bersama. Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan bentuk tatanan dunia untuk generasi-generasi yang akan datang. Saat semua pandangan dunia ini berbenturan, masa depan seperti apa yang akan lahir dari api ini? Itu adalah pertanyaan yang harus kita semua renungkan.